Setiap minggu legi, Trah Kromo Sentono berkumpul. Itu adalah wahana bagi para kerabat untuk tetap saling kenal-mengenal dan mengetahui kabar masing-masing. Tak kurang dari 200 orang menjadi anggota Trah Kromo Sentono. Mereka semua adalah keturunan dari Kromo Sentono, dari anak, cucu, hingga cicitnya. Siapakah Kromo Sentono dan apa yang sudah dilaluinya beserta keturunannya? Video pendek ini akan menceritakan sekelumit kisah hidup Kromo Sentono dan juga kisah keturunannya. Harapannya, dengan menonton video ini, Trah Kromo Sentono bisa lebih mengenal asal-muasalnya dan juga meneruskan kisah ini kepada generasi penerus Trah di masa depan. Leluhur tertua yang dikenal oleh Trah Kromo Sentono adalah kakek dari Kromo Sentono, Kromo Diryo. Semasa hidupnya, beliau tinggal di rumah di tengah Sorowajan yang kini tak lagi dihuni. Beliau memiliki anak laki-laki dengan nama hampir serupa, Karyo Diryo. Di masa itu, seorang laki-laki akan mengambil nama baru saat menikah dan istrinya pun kemudian dikenal dengan nama yang sama. Nama Kromo Diryo dan juga Karyo Diryo adalah nama-nama yang diambil setelah menikah. Nama lahir mereka maupun nama istri masing-masing saat ini sudah terlupakan. Karyo Diryo kemudian memiliki 5 anak, Saerah, Tarman, Surat, Mario, dan Jawal. Di tahun 1934, Tarman menikah dengan Jakimo, seorang pengrajin jamu. Tarman pun mengambil nama Kromo Sentono. Setelah pernikahannya, Kromo Sentono pindah ke Babadan. Di sana, ia menurunkan 3 anak, Jamira, Artina, dan Dariman. Setelah itu, Kromo Sentono pindah ke Kentungan. Bersamaan dengan masa perginya penjajah Jepang dari Indonesia, Kromo Sentono kembali ke Sorowajan. Pada akhirnya, Kromo Sentono memiliki 10 anak. Mereka adalah Jamira, Artina, Dariman, Bardiman, Dalikem, Ngadiono, Nurjana, Kahono, dan sepasang anak kembar, yaitu Kembaria dan Kembaryati. Di masa awal kemerdekaan, yaitu saat Yogyakarta menjadi ibu kota Indonesia, Kromo Sentono bekerja di gudang persenjataan di Mujamuju. Awalnya bekerja di gudang persenjataan Republik Indonesia yang terletak di Kampung Mujamuju. Seterusnya, dengan adanya kampus Gajah Mada yang menempati Sitinggil Keraton Yogyakarta, Bapak direkrut sebagai pegawai sipil Universitas Gajah Mada. Dengan seninya karena diangkat sebagai pegawai negeri atau ASN, untuk kehidupan pada waktu itu juga lumayan karena Bapak tidak sekolah, artinya buta huruf, tapi diangkat sebagai pegawai negeri di Universitas Gajah Mada. Selanjutnya terjadi peristiwa Clash kedua, yaitu serangan tentara Belanda untuk menguasai Indonesia. Hal ini sedikit banyak memberikan riak dalam kehidupan Kromo Sentono dan keluarganya.
Peristiwa penting lainnya yang disaksikan oleh Kromo Sentono dan keluarganya adalah dampak meletusnya Gunung Kelut di Jawa Timur. Meletusnya Gunung Kelut yang ada di Jawa Timur itu berdampak sampai di Yogyakarta tahun 1951, yang mana pada waktu itu saya masih kecil, tapi sampai sekarang ingat bahwa pada waktu kejadiannya sekitar jam 9 pagi atau jam 10 itu hujan abu sampai gelap sama sekali, melebihi gelapnya malam. Sehingga pada waktu tidak ada bintang tidak kelihatan apalagi bulan, semua gelap seperti lebih gelapnya malam. Sehingga binatang-binatang pun pada waktu tidak ada yang berterbangan, tapi kalau ada sinar baterai lah, itu burung yang ada pada waktu saya juga mengetahui yang dari pohon bambu terus langsung menuju ke sinar baterai. Peristiwa besar selanjutnya yang dilalui keluarga Sentono lainnya adalah pemberontakan PKI. Pada waktu itu tahun 1965 terjadi pemberontakan G30S PKI yang didalangi oleh PKI yang pada waktu itu diketahui oleh DNID, yang mana kejadiannya itu sebetulnya fitnah bahwa akan terjadi kudeta yang akan dilakukan oleh Dewan Jenderal. Itu isu dari PKI menyebabkan isu semacam itu, fitnah semacam itu. Ibu Kromo Sentono atau Ibu Jakimo meninggal di tahun 1998. Setahun setelahnya, Bapak Kromo Sentono atau Tarman meninggal dunia pada usia 90 tahun dan dimakamkan di Sorowajan. Bapak itu nyemangat ke saya, mau minta kursus apa aja saya dituruti, mau minta kursus ngetik sudah selesai, kursus jahit sudah selesai. Akan tetapi kendalanya saya praktek menjahit baju itu motongnya ke kiri, itu untuk kanan kiri saya potong kiri semua, jadi terbalik. Jadi saya itu kendala saya, jadi saya agak mutong untuk melanjutkan profesi menjahit itu kok enggak serius. Bercerita atau berkisah-kisah masa lalu selama mendiang Mbah Kulon ya. Kalau saya nyebut itu Mbok Kulon jadi. Mbok Kulon, tapi nek nyebut Mbah Kakung Pak Lor. Nah, itu mungkin salah satu kenangan yang sampai sekarang pun saya ingat ya, Mbok Kulon atau Pak Lor. Saya itu punya panggilan alias istilahnya nama keren. Itu Bude, Pak D, Bule, mungkin semua tahu kalau parapan saya itu hotel. Nah, hotel itu kalau saudara-saudara pengen tahu, itu yang memberikan nama itu Simbah. Itu saya ingat betul. Hanya Simbah waktu itu yang memanggil saya, tapi bukan hotel waktu itu ya. Simbah kalau manggil saya itu ontel, bukan Anto. Belum pernah saya mendengar Simbah memanggil nama saya Anto, belum pernah. Itu kalau secara langsung beliau ini memanggil saya ontel. Itu satu kenangan yang hingga sekarang pun nama hotel itu berkembang ya, dari ontel ke hotel. Itu mungkin dipopulerkan oleh teman-teman lingkungan dan teman-teman di luar ya. 10 anak Kromo Sentono tumbuh
dan membesarkan keluarga masing-masing. Mereka memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda dan memeluk agama yang berbeda-beda pula. Namun, perbedaan itu tidak mempengaruhi persatuan terah ini. Dengan kakek dulu, saya sering berdua dengan kakek, tidur di emperan Amben, Masya Allah. Dan sering pesawat itu berterbangan di atas, Masya Allah. Kek, ya Allah, enak ya kek kalau kita itu bisa terbang ke sana kemari gitu. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah saya bisa diterima di penerbangan juga. Kalau saya terkesan sama Simbo, kenapa saya terkesan sama Simbo? Karena terkesannya paling apa ya, nggak bisa digambarkan. Karena apa, saya dikasih anak kembar perempuan semuanya, persis sama Simbo. Saya bermimpi sama Simbo. Kenapa kok saya bermimpi sama Simbo? Gak taunya saya dikejar-kejar Simbo itu untuk apa? Kan saya berpikir Simbo itu udah meninggal kok ngejar-ngejar saya. Nah, setelah saya berapa bulan istri saya ikut ke kapal. Setelah berapa bulan ikut ke kapal, setelah dia turun dari kapal, istri saya nggak taunya hamil. Nah, itulah kenapa saya dikasih anak kembar, itulah dari Simbo. Kenangan kita untuk Simbah, relatif saya lebih tua, tentunya sebenarnya lebih banyak kalau diceritakan. Salah satu faktor yang mungkin pertama, saya adalah penyetor bakulani Simbo jamu, kan Simbah itu kan jualan jamu gendong. Bahan bakunya lah godong muni. Godong muni itu ya saya ngajari lek janah itu. Naik pohon, petik, masukkan rangsel, kirim ke Simbo. Pulangnya dapat uang saku. Itu yang hampir rutinitas. Berarti kita dipelajari oleh Simbo itu adalah untuk berbisnis secara kecil-kecilan sebenarnya. Yang kedua, setelah saya menginjak dewasa, saya punya keluarga. Yang paling kesan adalah saya pernah tahun sekitar 93-an. Saya pulang kerja dari UI Condong Catur, mampir di tempatnya Simbah. Saya punya uang 20.000, saya belikan rokok bentul 2 biji. 2 bungkus maksudnya. 2 bungkus itu mungkin sebungkusnya 1.000 berapa, saya sudah lupa itu. Sisanya saya berikan Simbo. Nah, di saat saya memberikan Simbah rokok itulah Simbo itu ketemu dengan temennya Mbah Dawin. Itu cerita, dia sangat bangga diberi uang oleh cucunya. Itu yang benar-benar hati saya itu benar-benar tersentuh. Kita nggak seberapa kalau kita bilang uang itu nggak seberapa, tapi Simbo mengajarkan bahwa bukan nilai jumlahnya, tapi pemberian dari ini seorang cucunya kepada orang tuanya. Ini yang benar-benar yang sampai saat ini mungkin nggak akan bisa dihilangkan. Itu kesan yang benar-benar mengedukasi kita semua bahwa cinta orang tua kepada anak cucunya itu adalah tanpa batas. Sejak tahun 2000, atas prakarsa Jamirah, Dariman, dan Bardiman, Trah Kromo Sentono berkumpul di setiap Minggu Legi. Acara tersebut terus berlanjut hingga sekarang dengan jumlah kerabat yang terus bertambah. Bagi kami kelanjutan dari Trah Kromo Sentono itu yang tepatnya saya anak keempat dari Bapak Tarman Kromo Sentono dan Simbok Jaki Kromo Sentono. Harapan saya anak cucu dan keturunan sampai kapanpun bisa ingat asal-usulnya, atau kalau dalam bahasa Jawa itu tahu sangkan paran yang dumadi, bahwa kita anak keturunan Kromo Sentono itu
betul-betul tahu bahwa asal-usul sampai sekarang termasuk anak cucu dan cucu sampai yang terakhir itu mengetahui bahwa mau tidak mau mengakui keturunan dari Trah Kromostono. Aku anom tuwa, umurku isih tuwa, paguyuban Trah Kromostono soro wajan. Tulodo guyub rukun, senarian anom tuwa, aku tansah prasaja, ora perlu kita neko-neko mundhak malah rekoso. Blok blok ser, blok blok ser, blok blok yes. Aku anom tuwa, umurku isih tuwa, paguyuban Trah Kromostono soro wajan. Tulodo guyub rukun, senarian anom tuwa, aku tansah prasaja, ora perlu kita neko-neko mundhak malah rekoso. Blok blok ser, blok blok ser, blok blok yes. Aku nom tuwa, umurku isih dawa, paguyuban Trah Kromostono soro wajan. Tulodo guyub rukun, senadyan nom tuwa, aku tansah prasaja, ora perlu kita neko-neko mundhak malah rekoso. Blok blok ser, blok blok ser, blok blok ser, blok blok yeah.